Dan gimana kronologi yang di Gunggungan Lor, Komandan? Terkait kericuan itu yang memicu apa, Dan? Ya awalnya kan permasalahannya si almarhum meninggal di RS Rinjani, ya toh? Iya, Dan. Dinyatakan probable, istilahnya reaktif lah. Reaktif, tapi untuk swabnya belum apa, hasil swabnya belum keluar. Iya, Dan. Otomatis pada waktu penyampaian pertama oleh pihak rumah sakit, oleh perawat mengatakan kepada pihak korban bahwa warga bahwa bisa dimakamkan dengan biasa. Tapi akhirnya setelah dokternya datang, akhirnya dokter menyatakan bahwa ini kan keputusan dari WHO bahwa kalau sudah dinyatakan probable reaktif itu kan harus dengan proses prokes, penanganan prokes, sehingga dokter mengatakan prokes. Sedangkan awal ada pernyataan dari perawat yang begitu, gitu. Iya, Dan. Akhirnya di rumah sakit itulah mulai ada kok begini dari perawat ya. Tapi saya kan nggak tahu, ini informasi dari perangkat desa yang ikut ke sana, Pak Titi sama Pak Rangkuti, ya toh. Oke, siap, Dan. Kemudian setelah di rumah sakit angkat tangan, akhirnya oleh rekan Kapolsek Paiton di mediasi sama rekan-rekan petugas yang lain, pihak keluarga akhirnya menerima untuk bisa dimakamkan secara protokol. Oke, membuat pernyataan juga. Oke, saya waktu itu pada waktu sempat ada tersendat itu, saya sempat dibel juga untuk datang ke Rinjani supaya akan ya mendampingi lah. Oke. Nah, setelah siap dimakamkan protokol, dilakukanlah pemulasaraan di Rinjani. Dari keluarganya pasien ikut memandikan dengan protokol ya, dengan APD. Kemudian saya, Pak Camat saya dengan Bu Kapus melakukan mediasi dengan keluarga di Gunggungan untuk teknis pemakaman, gitu. Siap. Secara protokol. Jadi SOP kita sudah Berjalan. selesai. Jadi saya sudah jalan. Kemudian saya memerintahkan 2 anggota untuk mengawal dari Rinjani ke Gunggungan Lor. Saya langsung ke Gunggungan bergabung dengan Pak Camat. Siap. Bergabung juga dengan para tokoh ulama. Di situ ada Pak Kiai kan itu yang Gunggungan itu ya. Itu dari tokoh-tokoh itu intinya nggak ada masalah karena sudah siap untuk protokol ya toh. Bahkan pelaksanaannya, pemakamannya oleh keinginan dari pihak keluarga korban, pelaksanaan menyolatkannya di depan musola. Nah, di depan musola itu siapkan terpal, terus siapkan dipan. Nanti setelah dari ambulan, karena itu permintaan ya kita turuti kan, karena kan masih prosedur. Nah, setelah kita kawal, kemudian sampai di samping musola diturunkan oleh petugas yang memakai APD itu semua, termasuk keluarganya ada yang memakai APD. Ternyata tidak jadi disolatkan di depan oleh keluarga yang pakai APD itu menginginkan untuk disolatkan di dalam musola. Siap. Nah, di dalam musola itulah terjadi pembukaan peti jenazah, gitu. Oleh pentajah sama provokasi oleh mungkin ya keluarga korban, akhirnya jenazah dikeluarkan dari peti dikeluarkan, akhirnya tempat histeris di situ. Karena malah orang banyak, akhirnya terpancing keluarga yang lain, gitu. Siap. Akhirnya sempat ada keluarga yang membawa batu juga, mau melempar. Aku kan di sampingnya situ juga, saya melempar ambulan. Petugas. Akhirnya saya halangi, ambulan tak suruh mundur, petugas tak suruh mundur, supaya nggak terlalu bentrok. Akhirnya tidak terjadi akhirnya tidak terjadi kos ya. Clear, akhirnya proses menyolatkan selesai, kemudian oleh masyarakat di situ
dilakukan pemakaman tanpa protokol kesehatan. Jadi di jenazah selesai disolatkan langsung dibawa ke makam sekitar 30 meter baratnya itu, kemudian dimakamkan secara biasa. Kita karena supaya tidak terjadi sesuatu ya saya memaklumi, akhirnya kita hanya mengamankan di areal itu aja. Siap, Komandan. Ya, Siap. nggak ada kejadian apa-apa. Siap, Komandan. Jadi ini kejadiannya spontanitas saja karena sejak di rumah sakit sudah terjadi miss ya. Miskomunikasi. Dia miss saja, miss yang seperti itu, sehingga dia tetap siap, tapi pada kenyataannya dia pada waktu akan makamkan, disolatkan, disolatkan terus berbalik seperti itu. Nah, itu di luar perhitungan kami. Ya. Siap, Dan. Satu lagi, Dan. Di video terlihat ada entah warga entah keluarganya itu yang memegang batu mau melempar ambulan. Itu, Dan, sikap keluarga atau warga yang mau melempar ambulan itu, apabila nanti memang hasil swabnya positif, apa yang tindakan kepolisian seterusnya, Komandan? Ya nanti kita pelajari dulu lah ya. Sementara kita calling down dulu ya. Calling down dulu, nanti lihat perkembangan selanjutnya ya. Kita Siap. lihat perkembangannya. Oke? Siap. Terima kasih, Komandan. Oke. Siap. Ya. Terima kasih.